para nabi. Kecuali di dalam Al-Quran nggak ada nih, nggak ada ayatnya. Saya buat-buat sendiri. Oke, ini yang merintahkan Allah. Allah yang nurunkan Quran yang ngomong. Saya pakai dalil, Mas Edis. Sampean dalilnya mana? Sampean bisa nafsiri sampai seperti itu. Sampai dari tadi menjabarkan Bible dengan bebasnya seperti itu. Siapa yang nyuruh? Roh Kudus. Apa bedanya Roh Kudus dengan Roh Kudusnya Oneness, dengan Roh Kudusnya Saksi Yehova, semuanya itu. Dengan Roh Kudusnya Katolik, Ortodok, dan lain sebagainya. Kita aturannya ada. Di dalam Quran aturannya. Sampean di dalam Bible. Kalau kita sakit gigi, datangnya ke tukang ahli gigi, dokter gigi. Bukan dokter jantung, Mas Edis. Bahaya kalau dokter jantung. Quran seperti itu. Kalau nggak tahu, nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya? Ulama. Kayaknya udah mulai kena nih mental. Pak Ustadz, sabar, ini waktu saya nih. Mas Edis nggak keluarin data sama sekali. Loh, ini waktu saya loh Pak Ustadz. Iya, mana ya, coba. Iya, makanya biar saya jawab nih satu persatu, kan banyak pertanyaannya. Makasih. Baik. Jadi tadi dia begini, hanya Quran yang mengatakan tanya kepada ahlinya, kata Al-Quran. Di dalam Bible nggak ada seperti itu. Dengan bangganya dia mengatakan demikian. Di dalam Bible puncak tertinggi pengetahuan itu adalah Tuhan sendiri. Makanya ada satu ayat yang mengatakan, siapakah yang ingin menjadi penasehatnya? Masa Tuhan mau ada penasehatnya? Lihat nih ya, gini, lihat ya. Kalau kita serang omongannya Gus Wapi bilang begini, kalau kita tanya semua umat muslim, siapa ahlinya Al-Quran? Mereka akan menjawab, Nabi Muhammad, kata mereka. Tapi apa kata ayat Quran? Saya bukakan Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-1. Hai orang-orang yang beriman. Ini tentang orang-orang yang mau tanya nih sama Muhammad. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Dan Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ini ada kata-kata begini. Orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Loh, katanya suruh nanya sama Muhammad. Giliran ditanya sama Muhammad, nanti katanya menyusahin kamu. Ini gimana nih Pak Ustadz? Masa suruh nanya sama Muhammad, tapi kalau nanti nanya sama Muhammad, nanti dijelasin malah makin susah. Yang ada Pak Ustadz, kalau dijelasin itu makin gampang. Ini dijelasin malah makin susah. Bilang aja Pak Ustadz, sesungguhnya Muhammad tiada mampu dan tiada sanggup. Gitu. Mana Bible Arameknya? Sebentar, ini waktu saya loh. Nampaknya ini berat ini. Pak Ustadz, begini ya. Ngomong aja gak ada. Aduh, ini waktu saya. Aduh. Nampaknya udah mulai frontal ini. Waduh. Nampak udah raut-raut wajah. Waduh, berat ini, berat. Ngomong aja, siapa yang gak bisa ngomong? Gus Wapi, ini waktu saya, Gus. Waktu saya loh. Terima kasih teman-teman. Begini ya Gus Wapi ya. Bible Arameknya tampakkan. Loh, bagaimana mungkin Allah yang dia itu tempat bertanya malah suruh nanya ke orang lain? Ini gimana Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran itu sudah menjawab kok. Bahkan Allah sendiri ngomentarin, bayangkan Quran mengomentari Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami, yang disebutkan sebagai ayat-ayat mutasyabihat, ya, bahwa di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang bertakwa berilmu berkata, kami beriman, bukan kami paham, kami beriman bahwa ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah sekarang begini, kalau umat muslim ditanya apa arti alif lam mim, meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Bahkan Pak Ustadz yang terus-menerus mengklaim bahwa Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang terang, lisan bahasa Arab yang terang. Tapi dalam buku-buku tafsir didapati beberapa riwayat, bahkan Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar
tidak mengerti isi ayat-ayat tersebut. Karena memang ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya kan? Seperti misalnya Rokim. Ya kan? Nah itu sudah pernah saya jelaskan Pak Ustadz. Itu merupakan kesalahan tulis. Kesalahan tulis. Makanya sampai sekarang orang Islam tidak tahu apa itu Rokim. Warokimi. Di situ kan surat Al-Kahfi itu. Ya kan? Bahwa tanda-tanda kebesarannya mereka masuk ke dalam gua. Dan Rokim itu. Apa Rokim? Ya kan? Nah, selidik punya selidik. Di dalam buku yang berjudul Decoding atau berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran, bahasa Al-Quran menurut bahasa Syria, didapati bahwa itu kesalahan tulis. Dan itu masih bisa kita buktikan secara ilmiah bahwa itu kesalahan tulis. Aduh, saya nggak sempat jawab yang ini, nunjukin Pesita. Kita punya Pesita Pak Ustadz. Ada yang disebut dengan Pesita, yaitu Injil berbahasa Aram. Seperti itu. Nampaknya udah berat nih, wajahnya sudah beda ini. Silakan, Gus Safi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gak ada ya, berarti ya, gak ada data sama sekali ya teman-teman ya. Oke lah. Data tadi yang saya bacakan. Ya, kita tidak Al-Maidah maksa. 101. Ya, kita tidak maksa kalau memang gak ada data ya sudah. Yang penting teman-teman sudah tahu semua. Beginilah Islam, begitulah teman-teman Kristen gitu loh. Saya tunjukkan data. Saya pakai data terus. Ini ya, Mas Edis tadi yang belum sempat saya tunjukkan datanya adalah tentang surah Yunus ya. Tentang surah Yunus. Ini ya, surah Yunus Saudara. Ayat 94. Fa in kuntah, apabila kamu Muhammad fi syakkin, ada dalam keraguan, mimma anzalna, tentang kitab suci yang kami turunkan ilaika kepadamu, fa asfas alil ladzina, maka bertanyalah kepada orang-orang yaqra'unal kitaba, yang membaca kitab-kitab min qablika, sebelum kamu. Nah, ini ada tentang Nabi Muhammad menceritakan tentang ini. Qala Qatadah bin Da'amah, riwayat dari Qatadah bin Da'amah menyampaikan, balaghana, telah sampai kepada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ini langsung Nabi loh ya, langsung Nabi yang menjawab. Ketika turun ayat ini, Nabi langsung jawab bagaimana? La asyukku wa la as'al, aku tidak pernah ragu dan aku tidak pernah bertanya kepada ahlul kitab. Jediar, selamat datang di kebenaran. Bertanya tentang apa, Edis? Apakah bertanya tentang kitab Bible? Apakah bertanya tentang perjanjian baru, perjanjian lama? Tidak, saudara. Tidak. Wa kadza qala Ibnu Abbas, begitu juga mengatakan sahabat Abdullah bin Abbas, wa Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair, wal Hasan al-Basri dan Hasan al-Basri, wa hadza, ayat ini fihi tathbitun lil ummah, untuk menetapkan kepada umat Islam, wa i'lamun lahum, dan pengumuman kepada umat Islam, anna sifata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam mawjudah fil kutubil mutaqaddimah, bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad telah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, bi aidi ahlil kitab, di tangan-tangan ahli kitab. Jediar, selamat datang saudara di kebenaran. Berarti Nabi Muhammad bukan disuruh nanya Bible, dis. Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad, di dalam kitab-kitab terdahulu itu ada sifat-sifat dia, ada sifat-sifat tentang Nabi, bahwa Nabi telah dinubuatkan akan hadir di Arab menjadi Nabi yang rahmatan lil alamin. Itu yang disuruh nanya oleh Allah, bukan tentang Bible, bukan. Lalu tadi Mas Edis mengait-ngaitkan dengan ayat mutasyabihat. Ada ayat ya di dalam Al-Quran itu, saudara. Ini ya, kita buka ayatnya ya, surah Ali Imran ya, Ali Imran itu ya saudara, Ali Imran sekitar Ali Imran ayat 7. Ayat 7. Ya. Ini ya, ini kata Edis ini ya, ayat 7 ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran
yang isinya ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat ini menjadi pokok Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang selain muhkamat ada juga di dalam Al-Quran ayat mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka akan mengikuti mutasyabihat itu, ibtigha al-fitnah, untuk menfitnah, wabtigha ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya. Ingat ya, orang yang hatinya tersesat. Tadi yang sering ngungkit-ngungkit mutasyabihat siapa? Mas Edis. Jediar. Berarti Mas Edis dikabarkan oleh Al-Quran tersesat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Kita buktikan, saudara. Katanya kalau orang Islam ditanyakan makna alif lam mim akan pingsan katanya. Pret. Ini ya, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, saudara. Di sini diterangkan, wa minal mutasyabih, termasuk ayat mutasyabihat, awailus suwar, itu adalah awal-awal surat. Di sini ada riwayat, wa khadha fi ma'naha akharun fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu min tariqi Abi Dhuha Ani bin Abbas. Ini ya, sahabat Abdullah bin Abbas, terkenal sahabat yang alim, didoakan oleh Rasulullah. Fi qaulihi alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Qala anallahu a'lam. Akulah Allah yang lebih tahu. Jediar. Habis Pak Ustaz. Kebenaran. Udah tanya kita, saudara. Oke, baik, kita tanggapi ya. Kita tanggapi. Baik. Ayo, datanya mana? Data baik, saya catat di semua ya. Mic-nya mana, saudara? Baik. Jadi pertama Pak Ustadz, lagi-lagi ya, sangat-sangat mengecewakan ketika Al-Quran mempromosikan, memproklamirkan bahwa Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Lagi-lagi tidak satupun muslim menggunakan Al-Quran sebagai rujukannya. Ini sangat berat, saudara. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata, jika kamu ragu-ragu, tanya kepada ahli kitab. Nah, apa yang dilakukan umat muslim? Jika mereka menemui keraguan di dalam Al-Quran, mereka tanya kepada orang-orang yang sesudah Muhammad. Kepada kitab Al-Imam As-Suyuti, kepada kitab Ibnu Katsir, kepada kitab ini, kepada kitab itu, karang-karangan yang muncul sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepada kamu, tanya orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum. Berapa kali? Makanya saya katakan, sungguh Ustadz Wapi termasuk orang-orang yang suka membolak-balikkan Al-Quran Nur Karim. Kenapa? Al-Quran memerintahkan, saudara, bahwa Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya, bukan sesudahnya. Apa yang dilakukan umat muslim? Umat muslim malah menyalahkan kitab sebelumnya dan membenarkan kitab sesudahnya, yaitu kitab Al-Imam As-Suyuti. Ini berat, saudara-saudara. Ya kan? Bahkan kalau kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa jika mereka bertanya kepadamu tentang yaumil akhir, tentang hari kiamat, maka katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah, dan hari kiamat itu boleh jadi sudah dekat. Boleh jadi sudah dekat, kata orang-orang saudara kita ini, ya kan? Al-KTP yang sudah masuk Kristen lagi, ya kan? Ya kan? Nah, sementara kalau di dalam kitabnya sesudah Al-Quran, Muhammad malah tahu hari kiamat hari Jumat. Gimana ini Pak Ustadz? Menurut Quran, kalau orang bertanya tentang yaumil akhir, hari penghakiman, hari kiamat, bilang hanya Allah yang tahu. Tapi menurut kitab-kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muhammad tahu hari kiamat hari Jumat. Muhammad tidak menjalankan perintah Al-Quran. Itu akibat umat muslim lebih percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang kedua,
Sudah dinubuatkan sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Rujukannya mana? Rujukannya harus kitab-kitab sebelumnya. Masa rujukannya kitab-kitab sesudahnya? Ini gimana sih? Di dalam Al-Quran disebutkan mereka ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Lalu kenapa umat muslim tidak tanya tentang Muhammad kepada ahli kitab yang mengenal seperti anak mereka sendiri? Mereka malah tanya kepada kitab-kitab sesudahnya lagi. Kitab-kitab karangan Al-Imam As-Suyuti, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulama ini, ulama itu, syekh ini, syekh itu. Semuanya kitab-kitab sesudah Al-Quran. Bagaimana mungkin mereka lebih mengenal Muhammad lebih daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Akibatnya apa? Akibatnya sifat-sifat kenabian itu adalah ada tompel di bahunya. Ini sungguh keji, saudara-saudara. Dari mana jalan ceritanya di dalam kitab-kitab Taurat? Ya, bahwa ada ciri-ciri Nabi itu tompel. Aduh, masa ciri-ciri Nabi tompel sebesar mangkok? Gimana nih Pak Ustadz? Makanya saya bilang, tolong Pak Ustadz, jangan berhentilah menyesatkan kaum muslimin yang awam-awam dengan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya kan? Kemudian, sekarang intinya begini Pak Ustadz. Intinya yang mau saya sampaikan kepada kalian, kalian itu membaca Al-Quran sambil terbalik. Karena apa? Karena Quran memerintahkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi karena bacanya sambil koprol, maka kalian beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Sungguh terlalu. Silakan. Apa dis? Ini 18.000 orang yang nonton di tempat Ustadz 9.000, di sini 9.000. Ini 18.000 orang nih, tolong nih Pak Ustadz. Silakan. Dis. Berikan jawaban ini. Umat sudah gelisah gundah gulana ini Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, Edis pakai surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Bertanyalah kitab kepada orang-orang yang ahli kitab sebelum kamu. Nah, berdasarkan ayat ini langsung dipahami oleh Mas Edis ya. Disuruh bertanya kepada orang-orangnya Mas Edis gitu loh. Dikira dulu di zaman Nabi Muhammad Kristennya itu model kayak Mas Edis kan gitu, yang pertama. Yang kedua, bukankah ketika umat Islam bertanya Bible itu harus satu perikop Mas Edis? Itu kalau kita nanyanya satu perikop Mas Edis, di dalam Al-Quran itu dikatakan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, jedar. Yang takut beneran kepada Allah, yang tidak akan mengatur-ngatur berubah-ubah isi kitab Allah adalah para ulama Edis. Makanya di dalam surah Al-Anbiya nanyanya itu ke siapa? Fas'alu ahlad dzikri. Adapun bertanya kepada ahli kitab sudah dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang ngomong. La asyukku wa la as'al, kata Nabi Muhammad. Aku tidak ragu dan aku tidak bertanya. Tentang apa pertanyaan itu? Kalau baca Quran itu ada asbabun nuzul Mas Edis. Sebab ayat ini turun masalah apa? Gitu loh. Kalau sama-sama ada pakai asbabun nuzul, kitab Anda, ini ya, saya pakai kitab sampean. Sampean tadi bahas kiamat kan? Sampean tadi bahas kiamat, bahwa Nabi Muhammad tahu kiamat hari Jumat, padahal Allah gak tahu. Tidak ngasih tahu semua orang kan begitu. Ini ya. Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ini tentang hari kiamat ini. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu. Dan anak pun, Yesus pun tidak tahu, saudara. Yesus tidak tahu hari kiamat, katanya dia Tuhan. Hanya Bapak sendiri, anak gak tahu. Yesus gak tahu, apalagi keponakan dan mertua Tuhan. Bahaya itu. Kalau anak Tuhan saja gak tahu, apalagi keponakannya. Kan tidak ada yang tahu itu berarti. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Katanya Yesus Tuhan. Katanya dia firman. Firman Tuhan katanya. Kok gak tahu? Berarti lebih hebat Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad bukan tahu waktunya.
Tapi Nabi Muhammad dikabarkan oleh Allah hari Jumat tapi gak tahu kapan Jumatnya. Maka itu juga sama seperti tidak tahu. Pokoknya Jumat kapan? Tidak tahu. Karena maksud tahu adalah, ma'rifah adalah tahu hakikatnya, kapan terjadi, jamnya, tanggalnya, tahunnya. Begitu. Lebih keren Nabi Muhammad minimal sudah tahu hari Jumat daripada anak bapak Yesus gak tahu ternyata. Apalagi keponakan bapak dan istri bapak, sudah ada yang tahu itu. Ya, gak ada yang tahu itu Mas Edis. Bahaya itu Mas Edis. Gitu loh. Saya kalau sampai pakai Bible Anda, maka musuh terbesar Mas Edis adalah kitabnya sendiri gitu loh. Kalau baca Quran Mas Edis, ada namanya asbabun nuzul. Ayolah Mas Edis, kita tingkatkan ngobrol kita itu loh. Kalau Mas Edis mengatakan, "Nggak usah rujuk ke ulama, nggak usah rujuk ke ulama." Loh, keilmuan di dalam Islam, Mas Edis, diskusi akademis di dalam Islam, kalau belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, ada ilmu nahwu sharraf, ada ilmu asbabun nuzul, ada al-itqan fi ulumil Quran, ada ayat an-nahari, ayat al-laili, ayat al-hadari, ayat as-safari, dan lain sebagainya. Ada nasikh, ada mansukh, semuanya ada. Tidak kemudian hanya terjemah lalu seolah-olah paham Quran. Beda Mas Edis. Quran jangan samakan sama Bible. Baca terjemah langsung nafsiri, langsung jadi bapak pendeta. Semoga kalian terjemah, dipilih oleh Tuhan, diputar dan dicelupin. Bukan gitu Mas Edis. Jangan sembarangan kalau Quran. Ya, kalau Quran itu ilmunya banyak. Balago ada ma'ani, ada bayan, ada bade. Keren Quran itu, akademisnya keren. Makanya ada istilah Bible dan Science. Sampai seperti itu. Gak ada istilah Bible dan Science, udah ada itu. Bible dan Science itu udah ada itu. Taurat dan Science udah ada. Karena sampai sekarang yang diteliti oleh para ulama sains, baik dari kalangan Kristen maupun Yahudi, Al-Quran. Bible gak laku di Science itu, gak laku itu. Gitu. Makanya mempelajari Quran itu ilmunya banyak. Gak membaca Bible hanya terjemahan langsung jadi penafsir. Gitu Bu. Oh sudah habis waktunya? Udah habis, santai. Baik. Oke, kita jadi kemana-mana ini Pak Ustadz ini. Saya tergantung sampean. Bible Iya. Aramek dari tadi gak dikeluarkan sama antum. Baik, jadi ngomong-ngomong tentang sains ya, ini kalau misalnya saya ketik di Google Maps sekarang, ini kan saya di sekitar sini ya, saya ketik ini gereja Kristen Science. Sekarang ini sudah ada ini. Ada satu aliran baru ya, ini namanya nih misalnya First Church of Christ Scientist. Ada. Jadi jangan dibilang nggak ada gereja saintis, ada. Di sini ada, yang nggak ada itu Islam saintis yang nggak ada. Karena sudah terlanjur harus beriman bahwasanya kencing unta itu adalah obat. Bahwasanya kalau lalat hinggap di minuman maka harus dicelupin biar jadi obat. Padahal secara ilmu medis bahkan WHO sudah mengeluarkan sebuah fatwa bahwa kencing unta mengandung virus MERS. Itu penyebab MERS itu kencing unta. Tapi gara-gara berhubung Islam sudah kepalang beriman ya pokoknya kencing unta obat. Walaupun sedikit diantaranya yang mau minum, yang masih waras-waras ya belum mau minum. Oke, kita kembali ke tema nih Pak Ustadz. Ya, saya tampilkan lagi nih. Saya tadi bertanya ya bahwa kalau orang Islam kalau mau menjelaskan segala sesuatu harusnya berdasarkan Al-Quran. Tapi Pak Ustadz Wapi bilang, oh enggak, tanya kepada ulama. Nah ini masalahnya. Masalahnya begini, bagaimana mungkin umat muslim sudah diberi kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa di dalam kitab itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin malah disuruh nanya sama ulama? Terus ulama nanya siapa? Kalau umat muslim dikasih kitabullah untuk supaya menjelaskan segala sesuatu, terus masa umat muslim malah disuruh nanyaan? Terus ulama nanya siapa? Gimana sih? Makanya saya bilang, makin dipelajari,
makin besar harapan besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Ini berat ini saudara. Kalau kita baca di dalam literatur Islam disebutkan bahwa umat muslim itu nanti akan terpecah menjadi 72 golongan, 73 golongan. Dan hanya satu di antaranya yang masuk surga. Karena mereka sudah terpecah-pecah. Terus mau nanya ulama yang mana Pak Ustadz? Beberapa kali saya nerima tamu dari saudara-saudara muslim. Coba, ulama di negara kita Indonesia sudah memfatwakan bahwa salam lintas agama itu haram. Tapi beberapa muslim yang datang ke sini, enggak, saya enggak mau saya ngikutin mereka katanya. Loh, katanya disuruh ngikut ulama. Terus mereka enggak mau ngikut ulama, gimana ini? Ulama aja berbeda pendapat. Ya, masalah kunut dan enggak kunut aja sampai sekarang umat muslim masih gontok-gontokan, belum kelar. Ya kan? Akhirnya dicari resolusi. Sesungguhnya Muhammad pernah kunut dan tidak kunut. Jadi mau kunut tidak kunut dua-duanya sah. Saya teringat dengan sebuah hadis yang mengatakan umat muslim diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya adalah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Memang ada pihak yang bertikai nih. Muslim yang satu bilang kalau takbiratul ihramnya ada yang segini, di bawah telinga, ada yang segini, ada yang di depan begini, ada yang begini, beda-beda, ya kan? Terus ada yang kunut, ada yang nggak kunut, beda-beda. Bagaimana cari solusinya? Cari solusinya adalah dengan cara berdusta, karena boleh berdusta dalam 3 perkara, mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, maka boleh berdusta Pak Ustadz. Makanya saya bilang, dusta ditutupi dengan dusta pula. Makanya nggak ada kebenaran. Di dalam Injil dikatakan bahwa iblis itu adalah bapak segala dusta. Betul Pak Ustadz. Makanya saya bilang Pak Ustadz. Makanya saya bilang mustahil Muhammad yang bergelar Al-Amin, bergelar jujur, di detik yang sama Anda percaya Muhammad ngajarin boleh berdusta. Berat saudara-saudara. Ya, terus mengenai bagaimana keponakan Tuhan. Inilah saya bilang. Makanya umat muslim itu memahami anak-anak Allah itu sebagai anak biologis sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat yang ke-101 ya. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Loh, bagaimana mungkin punya istri dulu baru punya anak? Berarti Anda berpikir bahwa Allah itu seorang pria. Aduh, udah habis waktu saya, padahal panjang mau saya tanggapi. Silakan Pak Ustadz. Ngomong-ngomong ini berapa ronde lagi nih Pak Ustadz? Ya, penutupan nggak apa-apa. Oke, penutupan, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini, tadi Mas Edis mengatakan ada gereja sains katanya. Oh, memang ada di sini. Dari Indonesia belum ada. Iya. Ada gereja sains. Coba sampean jawab ini ya. Jawab secara sains ya. Ini. Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh herdiknya. Coba. Langit ada tiangnya ini, coba jelaskan secara sains ini. Mau saya jawab sekarang atau nanti? Setelah ini dong, santai dulu waktu saya itu. Kalau di kitabnya Mas Edis, langit itu ada tiangnya. Iya, langit itu ada tiangnya itu, bergoyang-goyang lagi tiangnya itu. Ya, jawab secara sains, pengen tahu. Baik. Saya. Jawab pakai Bible ya, pakai Bible. Oke, siap. Tadi kan bilangnya kalau saya pakai ulama, itu ada ayatnya Mas Edis. Kecuali gini Mas Edis. Saya ikut ulama itu ayatnya gak ada di dalam Quran. Di dalam Quran gak ada ayatnya. Baru sampean kritik saya. Loh, di dalam Quran ada ini nih. Saya baca ini ya. Nih, ayatnya ada, yang nyuruh ini Allah. Bukan orang lain yang nyuruh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Ada ayatnya gitu loh.
Orang yang benar-benar takut tidak akan menyelewengkan hukum itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Kecuali di dalam Al-Quran nggak ada nih, nggak ada ayatnya. Saya buat-buat sendiri. Oke, ini yang merintahkan Allah. Allah yang nurunkan Quran yang ngomong. Saya pakai dalil, Mas Edis. Sampean dalilnya mana? Sampean bisa nafsiri sampai seperti itu? Sampai dari tadi menjabarkan Bible dengan bebasnya seperti itu. Siapa yang nyuruh? Roh Kudus. Apa bedanya Roh Kudus dengan Roh Kudusnya Oneness, dengan Roh Kudusnya Saksi Yehova, semuanya itu. Dengan Roh Kudusnya Katolik, Ortodok, dan lain sebagainya. Kita aturannya ada. Di dalam Quran aturannya. Sampean di dalam Bible. Kalau kita sakit gigi, datangnya ke tukang ahli gigi, dokter gigi. Bukan dokter jantung, Mas Edis. Bahaya kalau dokter jantung. Quran seperti itu. Kalau nggak tahu, nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya? Ulama. Bible. Ada nggak Bible? Bertanyalah kepada bapak-bapak pendeta. Nggak ada. Makanya wajar. Semua keterangan Mas Edis adalah tafsir dari pribadi dia. Bukan dari ajaran Yesus. Bukan dari ajaran Paulus, bukan dari ajaran Musa, bukan dari ajaran Yesaya, bukan dari ajaran Meleakhi dan lain sebagainya. Bukan. Murni dari dirinya dia. Karena perintahnya ada. Di dalam Bible ada nggak? Mengikutilah pemahaman Musa. Nggak ada. Ikutilah pemahaman Yesus ketika membaca Bible. Nggak ada. Yang nulis aja murid-muridnya, itu pun selesai setelah puluhan bahkan ratusan tahun setelah Yesus meninggal. Gak bisa. Pernahkah Yesus mengkonfirmasi bahwa tulisan itu semuanya benar? Pernahkah ketika Paulus nulis surat, ada Yesus datang, oh tulisan kamu benar semua? Tidak pernah. Makanya itu murni dari diri Mas Edis penafsirannya. Tidak ada perintahnya, harus ngikuti paham siapa. Kalau kita ada aturan bro, sakit gigi datang ke dokter gigi, ban bocor datang ke tukang tambal ban, ke ahlinya. Itu namanya Al-Quran, itu Islam saudara. Bukan nafsiri pribadi. Gak bisa. Kalau memang benar-benar kitab suci, tidak bisa ditafsiri semua orang. Gak bisa. Harus ahlinya. Kalau Al-Quran, hadis Nabi mengatakan bahwa Islam terpecah menjadi 73 katanya. Itu umat Islam bukan ulama. Jangan dikaitkan 73 umat Islam kemudian dikait-kaitkan sama ulama. Itu perpecahan umat Islam, bukan perpecahan ulama. Makanya baca hadis jangan pakai terjemahan. Ada ilmu hadis namanya. Ada ilmunya semua Mas Edis. Coba jawab secara sains tadi itu. Katanya ada gereja sains katanya. Sekian, terima kasih. Baik. Ini ngomong-ngomong sesi terakhir kita bagi dua aja Ustaz. Ya, mari. Oke. Sesi terakhir kita bagi dua ya. 5 menit kita bagi dua. Baik. Boleh nyebrang ya? Nyebrang maksudnya? Masih boleh kanter atau menjelaskan agama masing-masing? Boleh. Baik. Saya jawab ya. Jadi bahasa-bahasa di dalam Bible itu tidak boleh dipahami secara letterlek. Ya, tidak boleh dipahami bahwa itulah bunyi yang sesungguhnya. Apakah langit bertiang? Jawabannya jelas tidak. Tidak ada tiang langit. Tapi kenapa dikatakan tiang-tiang langit bergoyang? Itu bahasa metafor yang bisa kita dapati di dalam Al-Quran juga. Saya kasih contoh. Sebentar dulu Pak Ustadz. Ini waktu saya jangan ketawa-tawa. Ya. Begini. Kalau secara sains, apa sih pembentuk langit itu? Ya, dikatakan menurut sains, langit itu terbentuk dari gas dan udara. Ya, langit sering terlihat berwarna biru di pagi dan siang hari karena udara membiaskan cahaya biru dari matahari lebih banyak daripada cahaya merah. Jadi dijelaskan bahwa langit itu sebenarnya gas udara yang begitu luas. Lalu kalau kita baca Al-Quran, hampir saja langit itu pecah, retak, terbelah. Apakah langit macam tanah liat yang terbuat dari bikin tembikar? Kan enggak, gitu loh. Jadi bahasa-bahasa metafor jangan dipahami secara letterlek. Kalau saya bilang
menurut ayat Al-Quran dikatakan hampir-hampir saja langit terbelah. Memangnya bisa kebelah langit? Orang langit aja gas kok. Sama seperti ungkapan di dalam Bible, tiang-tiang langit bergoncang. Bukan berarti langit itu punya tiang, Pak Ustadz. Itu jawaban saya ya. Kemudian saya tanggapi lagi yang masalah sains. Karena ini bicara sains ya. Walaupun tema kita udah lari nih. Di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, di Quran nggak ada. Di dalam hadis, kitab yang Anda imani ya, disebutkan bahwa jikalau lalat masuk ke gelasnya umat Islam, maka tenggelamin ke dalam, minum. Satu. Kemudian yang kedua, kalau ada orang sakit, menurut Muhammad ketika ada suku Uranah itu ya, suku Okal dan Uranah, mereka datang kepada Muhammad dan disuruh Muhammad mendatangi kencing unta dan meminum air kencingnya. Tolong jelaskan secara sains bagaimana mungkin kencing dan lalat yang sumber penyakit itu menjadi obat. Silakan Pak Ustadz. 2,5 menit. Dan kita udah ya, sesi terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, ini menunjukkan kebenaran Al-Quran, saudara ya. Ternyata Mas Edis menjawab tentang tiang-tiang langit dengan bahasa aligoris katanya. Kalau pakai bahasa aligoris ya, kalau pakai bahasa aligoris, itu yang punya cuma Al-Quran, saudara. Mohon maaf, Mas Edis. Bahasa aligoris itu yang punya cuma Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada ilmunya, namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu tentang ilmu majas. Majas dibagi menjadi dua. Ada majas mufrad, ada majas murakkab. Ada bab ma'ani, bayan, bades, banyak itu. Bahasa kalau Bible pakai ilmu apa? Aligoris itu. Gak ada. Aduh, aduh. Gitulah Mas Edis. Jadi mohon maaf Mas Edis ya. Kalau Mas Edis memahami bahasa aligoris, hanya milik Al-Quran. Karena majas di dalam ilmu balaghah itu hanya ada dalam Al-Quran, Mas Edis. Hanya dalam Al-Quran. Tidak ada. Saya tanya sekarang sama Anda. Apa ilmu dalam memahami Bible tentang bahasa aligoris? Apa ilmunya? Saya tunggu sampai ulang tahun, Mas Edis. Nah, ini ya. Tentang sayap. Sayapnya lalat. Ini sebenarnya sudah penemuan dari dulu, Mas Edis. Sayap lalat ini ternyata antara kanan dan kiri itu adalah obat dan yang kiri adalah penawarnya. Ini ya, bukan kata saya. Ini penelitian dan ini sudah ada di Google ada Mas Edis. Sampai buka Google itu sudah ada semua. Ini kan hadisnya ini kan, ini ya. Ini hadisnya bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza waqa'a adz-dzubab fi syarabi ahadikum falyalmishu." Kalau ada lalat datang ke minuman kalian, maka tenggelamkan. Tsumalian zi'ahu, kemudian angkat. Ya, ini ternyata penelitian ini sudah ada ini. Nih, penelitian mengenai sayap lalat telah dilakukan beberapa kali. Yang pertama seperti dikutip dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rehab Muhammad Al-Atta 2014. Ia menemukan bahwa sayap kanan dari domestika atau lalat memiliki efek antibiotik. Jediar, saudara. Ayo, sampean jawab. Sudah pakai Bible sama sekali. Waktunya sudah ini habis, ada jurnalnya. Jurnalnya waktunya ada. Sudah habis. Dokternya tersebut. Gimana? Ya, dokternya namanya Muhammad masalahnya. Kan bisa ini dokter loh. Masa dokter, berarti beda obat dari dokter Kristen sama obat dari dokter Islam beda kalau sakit perut begitu. Begini Pak Ustadz, begini. Ya beda. Walaupun dokter kalau sakit perut antara Kristen dan Islam sama apa enggak obatnya? Beda. Sesama Kristen aja beda. Ada dokter, ada dokter yang kalau kita datang kepadanya bukannya sembuh malah sakit. Nah, ada. Jangan salah Pak Ustadz. Bukan sembuh. Kualitas dokter itu beda-beda. Mas Edis, sembuh ada yang salah diagnosa kok. Banyak dokter yang salah diagnosa. Coba datanya mana? Datanya antara dokter Islam sama Kristen kalau ngasih obatnya agak sama. Bukan masalah dokter Islam atau Kristen, sesama dua dokter saja itu udah beda, diagnosanya bisa beda. Anda tadi mengkritik karena nama dokternya Muhammad katanya. Iya karena nama dokternya Anda seolah-olah mengatakan kalau dokternya itu Islam, obatnya beda sama Kristen. Coba datanya mana? Begini Pak Ustadz, begini. Pertama-tama ya, walaupun demikian,
kalau ada lalat masuk, lalat hijau tuh, lalat hijau masuk ke air kita, saya jamin Pak Ustadz nggak bakal mau minum. Saya jamin. Saya data ada Mas Edi. Sampai mana Iya datanya? bukan, tapi pada Coba gini, prakteknya cari nggak akan dokter berani minum Kristen lah. yang menolak orang lalatnya lalat kok, membawa penyakit lah Pak Ustadz. Nah, cari data, jangan hanya pakai pikiran pribadi Mas Edi. Kita pakai data, sampai Oke lah. cari dokter Kristen. Tapi kalau kita lanjut-lanjut nanti nggak usah ini, Pak penelitian Ustadz. dokter ini, gimana? Gini, kalau kita lanjut-lanjut tidak usai. Bagaimana kita lanjutkan seri berikutnya? Apa temanya? Ya, besok kita pilih lagi lah. Kan bisa inbox-inbokan. Oke, siap. Oke, jadi begitu Pak Ustadz ya. Kalau ada Oke. kata-kata yang jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jikalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Demikian Pak Ustadz. Siap. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke. Baik, ya itulah teman-teman ya. Diskusi kita.